Jadi kiper terbaik sepanjang sejarah Persija, Andritani sebut dua nama lain lebih layak. Andritani Ardiasa terpilih sebagai kiper terbaik sepanjang sejarah Persija Jakarta. Hal itu berdasarkan polling Best of the Best Story of 95 yang diikuti 1116 responden dari Jakmania. Andritani mendapat angka 45% mengungguli para legenda kiper Persija lainnya. Kiper yang kini menjabat Kapten Macan Kemayoran itu memang sudah kawakan. Dia sudah berseragam Monas di dada sejak 2010, 13 tahun lalu. Berbagai prestasi sudah berhasil ditorehkannya, termasuk membawa Persija juara Liga 1 pada 2018. Kendati terpilih sebagai kiper terbaik, Andritani tetap rendah hati. Bagi pria 31 tahun itu ada dua nama lain yang lebih layak mendapatkannya. Dua nama itu adalah Mbeng Jin dan Hendro Kartiko. Bagi Andritani, dua kiper itu merupakan legenda mistar gawang Persija yang sebenarnya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah memilih saya. Tapi sejujurnya, ada beberapa nama yang sebenarnya lebih layak daripada saya. Termasuk kiper yang membawa juara tahun 2001, Mbeng Jin atau legenda sepak bola kita, Hendro Kartiko, kata Andritani dikutip dari Persija.id, Rabu tanggal 22 November tahun 2023. Ex-pelatih Persija Jakarta anggap Sintayong gagal di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia telah memainkan dua laga di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hanya mampu mendapat 1 poin, kinerja pelatih Sintayong pun mendapat rapor merah dari Sudirman. Indonesia berada di grup F pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda berada di grup yang sama dengan Irak, Vietnam, dan Filipina. Pada matchday pertama, Indonesia kalah 1-5 di markas Irak. Sedangkan, pada matchday kedua, Asnawi Mangkualam dan kolega bermain imbang 1-1 pada duel di markas Filipina. 1 poin dari dua laga itu dinilai tidak ideal oleh Sudirman. Sintayong gagal, ucap mantan pelatih Persija Jakarta itu di kanal YouTube Mahardika Entertainment. Menurut Sudirman, Sintayong membuat kesalahan taktik pada duel lawan Filipina. Babak pertama kurang baik di mana kita selalu ditekan Filipina. Saya melihat bahwa ada sedikit kesalahan, kenapa kita harus bermain bertahan lawan Filipina, kata Sudirman. Filipina bukan suatu tim yang super, seperti Irak, seperti Jepang, atau Korea Selatan. Rekor pertemuan kita lebih banyak menang lawan Filipina, sambungnya. Rekor pertemuan Indonesia memang lebih baik dibanding Filipina. Atas dasar itu, juga kualitas individu pemain, Sudirman merasa Indonesia harusnya berani mengambil inisiatif untuk bermain menyerang. Lawan Filipina harusnya kita berani menekan dari awal. Jangan kasih kesempatan untuk bisa berkembang. Di babak pertama kita lihat dia punya 5 atau 6 peluang gol ke gawang kita, katanya. Thomas Doll akui Persija punya PR kembalikan antusias Jakmania nonton di stadion. Pelatih Persija Jakarta Thomas Doll mengakui timnya memiliki pekerjaan rumah alias PR mengembalikan antusias Jakmania mendukung langsung di stadion. Salah satu caranya adalah dengan bermain cantik hingga memengi pertandingan. Thomas Doll menjelaskan antusias Jakmania ke stadion bisa kembali seiring baiknya penampilan tim. Saat ini, skuad berjuluk Macan Kemayoran sudah dalam jalur yang bagus pasca memenangi 2 laga beruntun. Semuanya tergantung kami untuk membawa mereka, Jakmania, kembali ke stadion. Ketika kami kehilangan sesuatu, pemain selalu memberikan semuanya, tapi hasilnya memang tidak selalu sesuai dengan perjuangan, kata Thomas Doll kepada awak media. Thomas Doll sadar mempertahankan tren positif tersebut tidak mudah. Apalagi, Persija ditinggal Witan Sulaiman di saat sedang bagus-bagusnya meski kedatangan Gustavo Almeida untuk pertajam lini serang. Tentu hadirnya Gustavo di dalam tim butuh adaptasi lagi. Inilah yang menjadi tantangan bagi Persija tetap bermain cantik agar Jakmania bisa memberikan dukungan terus-menerus. Thomas Doll mengaku sangat rindu atmosfer pertandingan pada musim lalu. Seperti diketahui, Persija bermain sangat baik hingga finish sebagai runner-up di BRI Liga 1 2022/2023. Thomas Doll matangkan persiapan Persija hadapi Bayangkara FC.
Persija Jakarta akan melakoni laga pekan ke-20 BRI Liga 1 2023/2024 melawan tuan rumah Bayangkara Presisi Indonesia FC di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, Senin tanggal 27 November tahun 2023 mendatang. Pelatih Persija, Thomas Doll membeberkan persiapan yang akan dilakukan Macan Kemayoran untuk menghadapi Bayangkara FC. Persiapannya hampir sama seperti laga lainnya. Saya akan pantau setiap hari kondisi para pemain. Pastinya kami akan latihan taktikal, memahami rencana permainan kami, latihan gabungan antara fisik dan taktikal, serta latihan bola mati, ucap Thomas. Pelatih yang dulu pernah melatih Borussia Dortmund itu berharap para pemain asuhannya mempunyai konsentrasi yang sama saat mereka menang dalam 2 laga terakhir. Yang terpenting mereka mampu meningkatkan dan menjaga konsentrasi sehingga kami bisa produktif mencetak gol seperti 2 laga terakhir. Kami pun harus membuat mental lebih kuat agar tim saya terus bisa menjaga tren kemenangannya, tutur Thomas. Belum move on, Thomas Doll ternyata sempat berusaha cegah Witan Sulaiman gabung Bayangkara FC. Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll ternyata sempat mencegah Witan Sulaiman gabung Bayangkara FC. Namun usaha Thomas Doll tersebut gagal, lantaran Persija dan Bayangkara FC telah memiliki kesepakatan soal transfer tersebut. Seperti diketahui, Witan Sulaiman memang menjadi sorotan pada bursa transfer Liga 1 paruh musim ini. Bagaimana tidak, secara mengejutkan pemain yang dijuluki The Baby Shark itu meninggalkan Persija Jakarta. Witan Sulaiman pindah ke Bayangkara FC dengan status pinjaman hingga musim ini berakhir. Kepindahan Witan dari Persija Jakarta itu tentu menghebohkan banyak pihak. Sebab, Witan pindah saat sedang gacor-gacornya bersama Persija. Kini setelah kepindahan sang pemain, pelatih Persija, Thomas Doll mengungkap kisah di balik transfer Witan Sulaiman. Usut punya usut, Thomas Doll rupanya sempat tak rela Witan Sulaiman pergi. Bahkan, pelatih asal Jerman itu sempat mencegah Witan gabung Bayangkara FC. Thomas Doll pun mengaku Persija amat kehilangan dengan kepergian Witan. Lebih lanjut, Thomas Doll pun menceritakan soal dirinya yang sempat berusaha menahan Witan untuk pergi. Ya tentu, kami juga berbicara. Tapi keputusannya jauh sebelum 2 pertandingan terakhir, ucap Thomas Doll. Tentu pemain ingin selalu bermain dan beberapa waktu lalu dia memiliki kesempatan untuk berkomunikasi dengan klub lain. Jadi mereka mencapai kesepakatan, Bayangkara dengan Persija. Jadi sulit untuk menghentikan itu, kata Thomas Doll.